Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Hari ini kita belajar mengenai tema 2, subtema 2 pada pembelajaran kelima. Apa saja menjadi fokus pembahasan kita? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, SPDB KD 3.2 dan 4.2 mengenai tempo lagu dengan metronom. Yang kedua, IPS KD 3.1 dan 4.1 mengenai manfaat batu bara. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, tempo lagu dengan metronom. Metronom merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tempo, yakni menyamakan tempo lagu dalam sebuah musik dengan skala metronom Milesel, disingkat mm, mana mm itu adalah jumlah ketukan dalam 1 menit. Seperti pada pembahasan sebelumnya ya, tempo itu ketukan per menit, bisa diukur dengan yang namanya alat metronom Milesel. Seperti ini ya alatnya ya. Itu ya. Jadi di sana apabila ada satuan waktu tertentu, dia akan berbunyi ya. Tak 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 itu. Nanti akan ketemu berapa kita samakan ini ya ketukannya dengan bunyi ketukan yang ada di metronom Milesel tersebut. Ini ada satuannya ya, nggak kelihatan tadi. Ini ada satuannya berapa ketukan per menit sampai atas ini sangat cepat. Seperti itu ya. Jadi dengan ketukan yang ada pada musik nanti kita samakan dengan ketukan yang ada pada metronom Milesel tersebut. Jenis-jenis tempo seperti pada pembelajaran sebelumnya ya. Ada tempo grave, yakni sangat lambat dan sedih, sekitar 40 sampai 44 metronom Milesel. Ini sama saja ketukan per menit sama ya. Terus largo yakni sangat lambat, lebar dan luas, 44 sampai 48 metronom Milesel. Lento sangat lambat, melandai 50 sampai 54 metronom Milesel. Adagio sangat lambat dengan penuh perasaan, yakni 54 sampai 58 metronom Milesel. Larghetto sangat lambat, yakni 63 sampai 69 metronom Milesel. Sedangkan pada tempo sedang ada 4 di sini ya, yakni andante, yakni sedang kecepatan seperti orang berjalan, 69 sampai 79 metronom Milesel. Lanjut ada andantio, yakni lebih lambat dari andante, 76 sampai 84 metronom Milesel. Lalu ada moderato, yakni sedang, 92 sampai 104 metronom Milesel. Terus allegro moderato lebih cepat dari moderato, di atas 104 mm metronom Milesel. Terus tanda tempo cepat ada 4 ya, allegro, allegretto, vivace, dan presto. Mulai dari 126 metronom Milesel sampai yang paling cepat yakni presto 192 metronom Milesel. Seperti itu ya. Nanti dicatat, di pause terlebih dahulu. Terus selanjutnya adalah manfaat batu bara. Apa sih batu bara itu adik-adik? Ini dia ya pengertiannya. Batu bara adalah bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh temperatur serta tekanan yang berlangsung sangat lama. Jadi pada zaman dahulu ya, tumbuhan itu terkubur dalam tanah yang dalam sekali, gak ada oksigen.
Terus terkena temperatur serta tekanan yang sangat tinggi dan sangat lama hingga menjadi batu bara. Ini contoh serpihan batu bara ya. Bentuknya batu bara itu menggunung ya, sangat banyak. Termasuk Indonesia adalah negara penghasil batu bara di dunia. Mengerti ya apa itu batu bara? Mari kita lanjut. Cadangan batu bara di Indonesia seperti ini ya, dalam juta ton. Ada di Pulau Sumatera 2.370.000 juta ton. Terus di Sumatera Selatan ada 2 miliar berarti ini ya. 2.025.000.000 ton. Sangat banyak sekali ya. Terus di Kalimantan Timur ada 5 miliar ton berarti ya. Terus 11.000 juta berarti 11 triliun 11 miliar ya. 11 miliar ton. Terus sampai ke Papua ada 177 juta ton. Ini ya, cadangan batu bara di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Dan dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan yang ada di negara Indonesia. Sangat banyak berarti ya. Apa saja sih manfaat yang bisa kita ambil dari batu bara itu? Yang pertama sebagai tenaga pembangkit listrik ya. Ada PLTD di Python itu ya. Itu menggunakan batu bara. Python Probolinggo sini ya. Itu menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Nanti batu bara direaksi bakar hingga bisa menguapkan air dan menggerakkan turbin untuk pembangkit listrik seperti itu ya. Terus menghasilkan produk gas. Gas alam itu secara alami ada di batu bara yang ada di tanah yang masih alami juga ya. Terus diolah di pertambangan untuk dijadikan berbagai macam produk. Misalnya bahan bakar industri, pembangkit listrik tenaga gas, serta produk hidrogen dan solar. Seperti ini ya. Nanti fase gas itu dijadikan fase cair. Terus mendukung produk industri aluminium. Gas dari batu bara tadi ya dapat memisahkan produk baja sehingga dapat menghasilkan produk aluminium yang banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga. Seperti penggorengan itu ya, wajan, ada panci, itu kan warnanya tidak begitu mengkilap itu loh ya. Itu namanya aluminium dan bobotnya sangat ringan ya. Terus juga bisa sebagai industri produk baja ya, di mana batu bara membantu dalam pembakaran produk baja itu sampai pada titik didihnya. Jadi nanti baja itu dipanaskan sampai meleleh dengan bantuan batu bara. Terus selanjutnya nomor 5 adalah bahan bakar cair. Bahan bakar ini ternyata dari fase padat juga bisa digunakan sebagai bahan bakar dengan fase cair. Dengan pengolahan di pabrik ya tentunya ya. Nanti diubah menjadi bubuk. Terus setelah bubuk diubah menjadi cair. Seperti itu ya. Bahan pembuatan semen. Batu bara digunakan untuk membakar beragam bahan baku semen sehingga menjadi produk semen yang kita temui saat ini dan digunakan untuk
bahan bangunan ya. Terus membantu industri kertas karena batu bara sangat efektif dalam pembakaran yang dihasilkannya ya dan sangat stabil. Hal itu membuat mesin pengolahan serat untuk bahan baku kertas menjadi lebih efisien. Seperti itu ya. Mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja di Google Classroom atau di WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.